Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berdua TVRI Bengkulu. Saya akan langsung ke Bang Anto. Tadi kalau kata Bang Ali, saya mau PLTU-nya ditutup. Kalau dari masyarakat sendiri harapannya seperti apa ke depannya? Yang ingin dituju, goalsnya seperti apa, Bang? Ya, setuju sekali ya kalau mendapat Bang Ali tadi bahwa PLTU itu harus ditutup ya. Karena ini baru 5 tahun loh, ya kan? Itu kalau tidak salah itu 30 tahun. 5 tahun aja udah kejadian, udah hancur-hancuran gini nih, gimana nantinya kan? Ya, pertama sekali sangat setuju bahwa kayak masyarakat itu bahwa ada perusahaan itu ditutup PLTU-nya ya kan. Kemudian ya perusahaan-perusahaan yang di sekitarnya, kalau kata Ibu Riko tadi bukan semata-mata PLTU ya tertib kan dalam perusahaan-perusahaan itu kan. Kalau memang dia termasuk salah satu penyebab dari musibah yang dihadapi oleh masyarakat Luar Sepang ya didisiplinkan kan, diatur baik-baik mungkin kan biar masyarakat tidak terkena dampak. Ya, jadi kan banyak pepatah dari pemerintah bahwa masyarakat menerima manfaat yang mana? Yang ada itu masyarakat menerima dampak sekarang kan. Jadi solusinya itu kami mengharapkan itu bahwa perbaikan lingkungan harus segera teratasi kan, baik kehancuran masalah perekonomian, laut, misalnya pantai, hutan mangrove, termasuk rawa-rawa yang sudah hancur-hancuran. Gitu juga misalnya pertanian yang abunya itu sudah menutupi sayur-sayuran yang mungkin sudah tidak layak dipakai lagi, dimakan lagi kan, seperti itu. Jadi yang kami harapkan itu tidak kami butuhkan itu ini salah siapa, tapi solusi yang terbaik untuk masyarakat untuk menyelamatkan baik itu ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Itu yang kami harapkan sudah sekarang. Tidak di titik siapa yang salah ya, tapi ingin menyelamatkan ekonomi masyarakat dan juga lingkungan. Ya. Saya ingin ke Bu Riko juga ini. Kalau dari DLHK sendiri kira-kira dalam waktu dekat ini yang konkretnya seperti apa yang akan dilakukan, terutama untuk meredakan ketegangan di masyarakat dan juga memperbaiki lingkungan sendiri, seperti apa Bu? Oke. Baik, jadi mungkin kalau yang dalam waktu dekat konkret intinya kalau kami tetap melakukan kewajiban kami gitu ya. Kewajibannya kami adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dalam artian mungkin lebih ke arah penegakan hukum gitu ya. Sama nge-push ke PT TLB dalam artian walaupun mereka sudah dengan posisi taat saat ini 2024 itu di rapot propernya adalah biru dan dengan posisi ketaatan, lebih nge-push mereka lebih aware dengan yang namanya sosialnya. Intinya mungkin belum terlihat kalau mereka sudah melaksanakan tanggung jawab sosial, karena intinya kalau pelaporan CSR kan tidak masuk di kami, tetapi itu selalu kita sampaikan untuk mereka lebih aware. Intinya itu bukan bergerak pada saat sudah ada bencananya, bukan bergerak pada saat sudah ada korbannya gitu. Nah kemudian kalau menurut kami mungkin kita adalah melakukan pengawasan bersama dalam artian dengan konteks masing-masing gitu ya. Nah kami pemerintah melakukan konteks sesuai dengan regulasinya, akan ada penegakan hukum sesuai regulasinya. Dari tim Kenopi sebagai mitra site-nya kami mungkin akan melihat dari titik yang berbeda. Kemudian masyarakat sebagai yang berada di lokasi juga perlu melakukan pengawasan itu dalam artian bukan kita ngejudge gitu seperti tadi, tidak mencari siapa yang salah, tetapi lebih ke arah ini sudah ada tapi mereka harus kurangi. Kalau misalnya yang ditutup, kalau menurut saya mungkin kita harus lihat nih, saat ini sudah ada dan izin itu sudah ada dan itu akan berlangsung 30 tahun dalam artian kalau kita menyatakan data-data tadi, kemudian yang seperti pertanian ada yang ketutup abu segala macam, tapi data itu pada saat terverifikasi itu belum dapat terbukti gitu posisinya. Nah kemudian yang lain, misalnya stockpile yang berada di lokasi itu pun sudah pernah disampaikan oleh Pelindo sebagai yang punya lokasi, karena itu adalah tinan-tinan penyewa di lokasi Pelindo gitu ya, di tanahnya Pelindo. Mereka wajib ada dokumen sendiri yang namanya dokumen pengelolaan lingkungan, dilaporkan kepada Pelindo, dan pada saat perpanjangan kontrak mereka menyewa ini tadi itu harus dengan ketaatan tersendiri. Nah itu sudah disampaikan, tetapi kalau yang untuk stockpile itu ranahnya masuk di dalam wilayah ranah kewenangan kota gitu ya untuk kepengawasannya. Jadi kami kalau biasanya tidak sampai
penegakan hukum ke titik stockpile. Ya, jadi memang pengawasan ke depannya nanti ya, terutama pengawasan melibatkan mitra dan juga tentunya masyarakat sendiri untuk melakukan pengawasan. Terakhir saya ingin ke Bang Ali. Dari Bang Ali, Kanopi kira-kira seperti apa solusi jangka panjangnya nih Bang yang ingin diberikan? Iya, saya kayak mana mau mengatakannya itu ya. Jadi situasinya tuh sudah seperti ini gitu ya. Dan kita dari secara ekonomi juga rakyat ini juga dirugikan walaupun dia statusnya akumulasi kan dari keberadaan pembangkit yang tidak dibutuhkan gitu loh kan. Jadi kan kita harus membayar lebih besar kan. Sekarang ini kan tarif dasar listrik itu tuh dia tidak naik tuh, tapi berubah harga kan, itu kan berbeda tuh antara naik dengan berubah harga gitu. Karena kita punya kapasitas pasokan sudah berlebih gitu. Sumatera ini sudah kelebihan lebih dari 2 gigawatt untuk Sumatera, dan kita tuh masuk dalam skema WS2JB gitu. Dan saya bilang dengan situasi yang kayak ini memang perlu evaluasi yang sangat ketat gitu. Dan kan kita begini, kita ini punya kewajiban yang sama gitu dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, kewajiban yang sama dengan cara yang berbeda ini kan harusnya dia saling bahu membahu tuh. Saya tidak sedang menikam DLHK gitu kan. DLHK memang dalam bahasa saya itu memang nggak benar begini, tidak begitu gitu kan. DLHK juga saya berharap tidak menikam saya juga kayak gitu kan. Jadi kan kita ini tidak dalam kerangka saling tikam gitu, tetapi ada satu terminal yang kita hadapi punya kewajiban bersama menyelamatkan lingkungan ini dengan tindakan kita yang tindakan yang berbeda gitu. Ya. Jadi kalau dia dibungkus kami tidak punya kewajiban untuk melakukan ini, itu berbeda tuh, karena memang bukan ranah kami. Ini kan orang-orang yang berada gitu dalam satu garis dan menuju terminal yang sama disebut dengan keselamatan lingkungan. Ya, jadi kita tegaskan PLTU itu tuh dia merusak lingkungan. Jadi memang konklusinya adalah kerjasama kita bersama dalam melakukan pengawasan dan juga sama-sama kita melihat bagaimana kondisi ke depannya seperti apa, dan memang masyarakat juga harus ikut andil dalam melakukan pengawasan karena memang yang terdampak langsung terhadap hadirnya PLTU ini. Tentu dengan harapan-harapan yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita turut mengakhiri bersama kita dalam Berndo. Kami dari TVRI Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Terima kasih Bang Ali. Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Anto, warga Teluk Sepang. Siap. Juga terakhir ada Bu Riko Yuliana, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Provinsi Bengkulu. Semoga kita bisa mengawal isu ini terus dan tentunya kita bisa, harapannya sama kalau saya personal, beralih ke energi baru terbarukan juga Bang ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu sudah menyaksikan kami di Berndo TVRI Bengkulu. Terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.